Penyebab yang ketiga ini rusaknya power supply. Seperti yang di video ini, ya, kalian lihat. Karena power supply ini itu adalah salah satu komponen elektronik mesin fotokopi, ya, apapun mereknya, ini adalah komponen yang utama, ya, penerima pertama dari kelistrikan, ya. Dan dia adalah sebagai penyuplai, pembagi juga, pembagi, baik dia bisa bagi ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi di Dira Yuris. Di video kali ini saya akan berbagi kepada kalian, ya, berbagi pengalaman penyebab mesin fotokopi tiba-tiba mati atau mati mendadak. Nah, ketika kita membahas masalah mesin kalian seumpama tiba-tiba mati, atau mesin siapapun itu tiba-tiba mati, yang pastinya itu adalah ada masalah di bagian kelistrikan ataupun memang ada kerusakan di bagian komponen elektroniknya. Sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu kalian menekan tombol subscribe. Saya hitung sampai 500. 1, 2, 3, 4, 500. Terima kasih. Penyebab yang pertama, biasanya itu aliran listrik itu biasa bermasalah, ya. Atau aliran listrik kalian itu mengalami, ada suara motornya, atau aliran listrik Anda itu tidak memadai pada saat kalian menyalakan mesin, on kan itu, ya, itu mesin membutuhkan tegangan listrik, tarikan awal itu sekitar kurang lebih 900 watt, atau output aliran listrik itu keluarnya setidaknya, kalau kita kembali ke standar pabrik, standar internasional, standar mesin itu harus mencapai 220 volt. Setidaknya kalau di Indonesia, kalau kita berbicara output listrik, tegangan listrik itu tidak rata-rata, ya. Rata-rata yang saya jumpai di konsumen-konsumen itu tidak mencapai 220. Biasanya di bawahnya. Yang pastinya tegangan itu harus sampai 200 ke atas, dan itu tidak turun lagi. Jadi pada saat kalian mengalami mesin kalian mengalami tiba-tiba mati, pertama kalian harus avometer, ya, avometer ke listrikan kalian, apakah itu sudah sampai 200 volt ke atas ataupun memang dia posisi di bawah. Karena pada saat mesin di on kan, otomatis mesin membutuhkan tegangan kurang lebih 900 watt tarikannya, ya. Jadi ya, pada saat mesin di on kan itu, ya, pada saat mesin kalian on itu mesin membutuhkan tegangan listrik 900 watt. Dan pastinya mesin itu standar listrik yang dia butuhkan voltasenya itu harus mencapai 200 ke atas, atau 220, ya, atau 220 volt, ya. Ketika kelistrikan kalian itu tidak mencapai di bawah 200, kalian setidaknya, kalau saran saya biasa sarankan kepada konsumen-konsumen itu untuk menelpon pihak yang berwajib seperti pihak PLN, ya. Nah, kalian melapor itu, dan itu di satu tempat bisa kemarin itu dinaikkan mencapai sampai 200 lebih, ya. Sampai 220 berapa gitu, itu bisa, ya. Hanya pihak PLN saja yang bisa rubah itu. Oke. Jadi itu langkah penyebab yang pertama. Oke, lanjut lagi di penyebab yang kedua. Yang pastinya ini masih ada hubungannya dengan penyebab yang satu, ya. Penyebab yang nomor satu itu masalah kelistrikan, ya. Sebelum kita lanjut ke penyebab yang kedua, kita mari ngopi dulu lah. Mantap. Oke. Jadi penyebab yang kedua ini, ketika mesin kalian tiba-tiba mati atau mendadak mati, ya, kalian harus periksa terminal dari kelistrikan.
tempat dimana kalian mencolokkan kabel mesin ya. Nah itu kalian periksa. Biasanya itu yang terjadi biasa sudah mulai retak kabel yang di bagian terminalnya. Nah kalau kalian mau bagus itu biasanya ya, menggunakan yang serabut ya. Kalau itu terjadi, kalau kalian mengalami dan kerusakannya itu di bagian kabelnya yang arah ke terminal, kalian beli saja yang bagus memang ya. Bagus itu yang serabut ya. Kalian kasih padat dulu, baru kalian kasihkan timah, baru kalian pasang di bagian terminalnya. Nah, yang jelas pastinya itu pernah terjadi di konsumen pada saat dinyalakan mesin ya. Pada saat saya pernah menyalakan mesin, dia nyala, itu cuma lampu powernya nyala dan layar tiba-tiba nyala, habis itu mati. Jadi kayak bunyi tek tek, dia bunyi gitu loh, tek tek ya. Singkat cerita, setelah saya periksa kelistrikan, ternyata memang ada masalah di bagian terminal colokan listriknya. Oke, itu penyebab yang kedua. Jadi kalian memang harus betul-betul memang mesin itu tidak main-main kalau di masalah kelistrikan ya. Karena memang dia rentan dengan namanya kelistrikan, karena nyawanya di situ teman-teman ya. Jadi kalian harus periksa terminal colokannya, kabelnya. Kalau memang kalian punya kabelnya itu yang kurang bagus ya kalian lebih baik ganti untuk cari keamanan mesin ya. Jangan sampai ketika mesin itu sudah mengalami tiba-tiba mati ya, nyala mati nyala karena persoalan di terminal kabel kelistrikan kalian ya, untuk tempat colokan kabel mesin itu ya. Itu ketika keseringan terjadi seperti itu, biasanya yang dihantam itu kalau bukan member, hard disk. Itu sering yang saya dapatkan. Biasa saya dapatkan di lapangan teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita next. Lanjut lagi di penyebab yang ketiga ya. Penyebab yang ketiga ini rusaknya power supply, seperti yang di video ini ya, kalian lihat. Karena power supply ini itu adalah salah satu komponen elektronik mesin fotokopi ya, apapun mereknya, ini adalah komponen yang utama ya, penerima pertama dari kelistrikan ya. Dan dia adalah sebagai penyuplai, pembagi baik dia bisa bagi ke my control atau member, ataupun dia bisa bagi ke DC ya. Jadi memang dia ini adalah bekerja keras, berperan besar kalau bagian power supply ini. Nah, jika kalian mengalami masalahnya itu terjadi di power supply-nya, mungkin kalian bisa cabut-cabut seperti yang di video ini. Kalian cabut-cabut dulu ya. Cabut, mungkin terkadang juga kabel soket-soketnya itu cuma mau saja dicabut dan dipasang kembali, cabut pasang ya. Nah, kalaupun kalian sudah melakukannya cabut pasang, coba kalian periksa bagian sikring yang ada di power supply itu ya. Yang ada di power supply. Karena kalau kita berbicara masalah power supply, itu adalah kunci awal, kunci paling utama mesin fotokopi ya, kunci paling utama. Karena bagaimanapun juga ketika power supply ini mengalami kerusakan ya, mengalami kerusakan, maka mesin sama sekali tidak akan bisa hidup. Ketika dia sudah rusak, mesin itu tidak bisa dinyalakan. Bagaimanapun cara kalian, kalau kalian sebelum ambil langkah ya, ketika terjadi kerusakan di power, kalian sudah mengecek semua kabel-kabelnya dan itu sudah kalian cabut pasang, dan kemudian kalian on kan dan masih gagal, kemudian kalian sudah ukur sikring dan sikringnya itu aman, mungkin ada masalah-masalah di bagian komponen-komponen elektroniknya yang lain di bagian power ini. Nah, jadi mungkin langkah kalian, saran saya buat kalian adalah, ketika kalian punya dua mesin ya, kalian bisa cabut di mesin yang satu ya, dengan tipe yang sama ya, katakanlah 6000. Nah,
6000, 5000, 60-20, 50-20 itu sama powernya, sama ya. Kalau nggak salah sama ya. Karena saya juga yang pernah saya coba itu 6000 ke 5000 atau sebaliknya 5000 ke 6000. Baik itu mau yang 220 ataupun 110 itu sama aja teman-teman ya. Nah, jadi langkahnya kalian supaya nggak terlalu kalian membongkar lari-lari kemana-mana ya, kalian salah satunya caranya ya harus ganti power. Teskan dulu power ya untuk memastikan. Masih ada lagi penyebabnya, ini baru penyebab yang ketiga. Oke, nah mungkin saran saya seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke masalah penyebab mesin tiba-tiba mati atau mendadak mati. Kita lanjut di yang penyebab keempat. Di penyebab yang keempat ini mungkin ada kerusakan di bagian membor ya, membor. Mungkin kalau sudah tidak asing bagi kalian, tapi buat kalian yang pemula khususnya punya mesin Canon ya, atau punya mesin fotokopi dan kemudian mengalami masalah yang sama ya seperti di video ini. Jadi langkah keempat ini kalian harus mengecek membor ya. Ini membor yang di bagian seperti di video ini ya. Membor itu posisinya di sebelah kiri. Nah, membor ini itu dia juga sebagai pemberi arus listrik, mulai dia melempar dia bagi ke bagian harddisknya, kemudian RAM-nya di situ nempel, flash disk-nya, kemudian juga dia koneksikan dari membor ini ke arah ke CCD. Nah, itu dari membor. Nah, kemudian dia juga menampilkan layar di LCD mesin, itu sumbernya dari membor, dan dia adalah mendapatkan arus listrik itu, suplai listrik itu dari power supply. Nah, ya. Jadi kalian cek dulu. Biasanya kalau saya melakukannya itu begitu saya sudah cabut kabelnya, cabut kabel, pasang, kemudian RAM-nya. Kalau yang versi Connect itu menggunakan 2 RAM ya, kalian bersihkan menggunakan pembersih penghapus pensil, kalian bersihkan baru pasang kembali. Begitupun juga flash disk-nya kalian bersihkan kemudian pasang kembali. Ya, ini penyebab yang terakhir teman-teman ya. Masalah switch on off. Mungkin kalian bisa tahu ya, switch on off itu sebetulnya ada 2. Kalau biasa kalian lakukan itu pada saat meng-on-kan mesin dari posisi kanan ya, sebelah kanan on tak. Nah, itu juga switch. Tapi switch yang utama itu adalah posisi di sebelah kiri dan itu paling bawah. Kalau kalian berhadapan dengan mesin, di kanan itu tombol switch yang kedua on off-nya. Yang pertama itu adalah yang arah ke bagian ke powernya, itu ada juga di bagian sebelah kiri. Nah, kalian itu periksa, karena bagaimanapun bagusnya power supply-nya, bagaimanapun bagusnya tegangan listrik kalian, bagaimanapun bagusnya membor kalian, RAM-nya, hard disk-nya, memorinya, DC control-nya dan yang lainnya, kalau switch on off-nya ini yang bermasalah, yang pastinya dia tidak menyala teman-teman. Nah, jadi kalian harus periksa kedua-duanya. Kemarin waktu saya di daerah, karena kerusakannya itu bagian switch yang sebelah kiri ya, yang utama, switch on off-nya itu yang bagian utama, itu memang pada saat saya ukur menggunakan avometer memang sudah tidak nyambung, memang sudah ada kerusakan di bagian dalamnya. Nah, dan itu juga ya berpengaruh sekali, karena dia di situ juga sebagai kunci nyawanya, kayak remote-nya lah ceritanya ya. Kalian harus periksa switch-nya, kedua-duanya kalian periksa. Oke. Jadi mungkin pembahasannya di video ini saya rasa sudah cukup. Kalau kalian ada mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar ya. Kita sharing ceritanya, karena semua teknisi tidak mesti sama, tergantung sejauh mana pengalaman yang didapatkan ya. Jadi mesin itu sebetulnya kerusakannya satu, mengeluarkan satu kode itu
masalah-masalahnya itu banyak. Terkadang si katakanlah teknisi si B itu mendapatkan oh ternyata bagian ini yang bermasalah, titik yang ini bermasalah. Nah, datang si teknisi B juga mengalami masalah kode error yang sama, tapi yang jelas cara penanganannya atau cara menanganinya pada saat dia mendapatkan solusinya ternyata kerusakan cara menanganinya bukan yang itunya yang bermasalah. Nah, jadi tidak menjadi ukuran bahwa kode-kode error yang dimunculkan oleh mesin fotokopi ini apapun mereknya itu tidak serta-merta, tidak bisa kita jamin, tidak kita pastikan bahwa kerusakannya oh karena dia mungkin di kode-kode error atau di buku-buku panduan mengatakan bahwa menunjukkan oh DC kontrolnya atau membornya. Belum tentu kerusakannya member secara keseluruhan. Nah, member satu unit ini tidak, karena di member itu ada beberapa rangkaian elektronik yang nempel gitu loh, nempel ya, elektronik yang nempel gitu loh, nempel ya, elektronik yang nempel. Jadi kalian mungkin bisa periksa mungkin RAM-nya gitu ya, mungkin flash DIM-nya, mungkin counternya, mungkin soket-soketnya ada yang putus di dalam. Jadi seperti itu. Oke, saya harap mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, khususnya para pengguna mesin fotokopi dan khususnya para pemula yang bergelut di dunia usaha fotokopi dan ATK. Oke. Saya minta kepada kalian, kalau kalian menganggap video ini bermanfaat, berguna buat kalian para pengguna mesin fotokopi, silahkan menekan tombol subscribe ya, tombol subscribe dan di-share ke teman-teman kalian para pengguna mesin fotokopi yang lain supaya mereka juga tahu informasi-informasi terkait masalah-masalah yang kalian alami, yang Anda alami di mesin kalian semua ya. Oke. Silahkan komen di kolom komentar kalau saya mau membahas, kita sharing masalah-masalah yang Anda alami, kita bahas dan kita jadikan di video di channel ini ya. Kita bahas sama-sama, kita sharing. Di sini saya sama sekali tidak menggurui, cuma saya ingin berbagi kepada kalian para pengguna mesin fotokopi ya. Apalagi ini masih kondisi kurang begitu normal ya. Karena masih ngefek pandemi, beda 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya. Kan kasihan ketika ada kerusakannya cuma kerusakan sepele baru kalian manggil teknisi. Mungkin teknisi apalagi orang daerah manggil dari kota ke daerah itu kan pasti makan uang yang cukup lumayan banyak kan. Dengan kondisi seperti ini sementara omset tidak seperti dulu lagi. Oke. Mungkin seperti itu. Saya juga ini terlalu banyak bacot kawan-kawan. Oke, sebelum kita tutup videonya kita ngopi dulu ya. Kita sebatang dulu. Kita sebatang dulu, batang surya lah teman-teman ya. Oke. Terima kasih buat kalian semua yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian tetap sehat dan tentunya fotokopi kalian tetap operasi ya. Dan mudah-mudahan corona ini cepat berlalu, kemudian kondisi yang pernah kalian dapatkan dengan omset yang besar mudah-mudahan kembali lagi ya, kembali normal. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.